Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dalam mata kuliah studi Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Prof. Ervan Subahar selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu studi Al-Quran dan Hadis serta teman-teman yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya Lulung Muzayanah NIM 2003 018019 akan menyampaikan materi tentang konsep hadis, sunnah, ingkar sunnah, dan penanggulangannya. Baik, dari judul yang telah saya sampaikan, maka sekiranya ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep hadis, yang kedua bagaimana konsep sunnah, yang ketiga apakah yang dimaksud ingkar sunnah, kemudian yang keempat adalah bagaimana cara menanggulangi ingkar sunnah. Baik, kita segera mulai. Yang pertama adalah tentang konsep hadis. Nah, jadi apa sih itu hadis? Hadis menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis, jamaknya al-hadis, dan al-hadidas dan al-husna. Secara bahasa, hadis ada 3 kata. Yang pertama al-jadid. Nah, jadid itu berarti apa? Jadid di sini berarti adalah baru. Baru yakni sesuatu yang baru wujud atau baru ada sekitar pada masa Rasulullah SAW. Kemudian al-qorib. Qorib di sini berarti dekat. Dekat yaitu sesuatu yang dekat dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah hadis juga berarti al-khobar, yaitu berita atau laporan. Dengan demikian maka arti terakhir dari hadis menurut bahasa yakni dikenal dengan laporan seputar kehidupan Nabi SAW. Ya, itu merupakan pengertian atau definisi hadis secara bahasa. Kemudian yang kedua tentang konsep hadis secara istilah. Apa sih hadis secara istilah? Ini sudah dijelaskan oleh para fuqaha, muhadisin, yang lebih lengkapnya sudah saya cantumkan dalam makalah. Kemudian di sini yang bisa kita dengar ataupun yang sering kita ketahui bahwasanya hadis secara istilah itu berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun takrir Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk hadis. Nah, bentuk-bentuk hadis di sini ada 5 macam. Yang pertama adalah hadis qauli. Nah, qauli itu berarti apa? Qauli yakni berarti perkataan. Nah, bagaimana contoh hadis perkataan? Di sini disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi lafal tersebut adalah merupakan hadis Rasulullah SAW berupa qaul atau perkataan beliau. Yang kedua adalah hadis fi'li. Fi'li itu berarti perbuatan. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik bagaimana cara beliau sholat, wudhu, melaksanakan haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hadis takrir. Nah, takrir itu berarti apa? Takrir itu adalah berarti ketetapan. Ketetapan di sini adalah bisa Rasulullah SAW mengiyakan ataupun sekedar mempersilahkan sahabat untuk melakukan sesuatu. Misalnya di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 2 orang yang sedang musafir. Ketika datang waktu sholat, maka lalu mendirikan sholat. Kemudian kedua
keduanya mendapati air tersebut setelah selesai sholat. Kemudian yang pertama mereka kan tayamum karena belum ada air. Kemudian yang kedua ternyata setelah sholat mereka itu menemukan air. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang satu mengulang sholat, yang satu tidak mengulang sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, bagi yang tidak mengulang sholat maka engkau sudah benar sesuai sunnah dan sudah cukup dengan sholatmu. Kemudian untuk yang mengulang sholat, Rasulullah juga bersabda bahwa bagimu pahala 2 kali lipat. Nah, hal ini contoh takrir juga ada ketika Rasulullah SAW itu disuguhi oleh lauk. Nah, kalau yang biasa kita kenal itu seperti hewan biawak. Nah, pada saat itu Rasulullah bersama sahabat disuguhi lauk tersebut. Kemudian sahabat memakan lauk tersebut. Namun Rasulullah hanya diam. Nah, diamnya Rasulullah tersebut itu termasuk dalam ketetapan atau takrir. Nah, kemudian yang keempat adalah hadis berupa hadis hami. Nah, hadis hami itu seperti apa? Yaitu keinginan atau hasrat Rasulullah SAW. Di sini dicontohkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berhasrat atau ingin melaksanakan puasa pada tanggal 9 Asyura. Namun usia beliau tidak sampai pada tanggal 9 Asyura beliau sudah wafat, sehingga itu merupakan hasrat keinginan beliau tapi belum terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah hadis ahwali. Nah, ahwali itu seperti apa? Yaitu menyangkut sifat-sifat dan kepribadian fisiknya. Nah, jadi ahwali ini bisa dijelaskan bahwasanya bukan seperti kaul, fi'lil, kemudian tadi hadis hami. Nah, selain dari keempat hadis tersebut, yaitu contohnya di sini adalah Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki sebaik-baik rupa dan tubuh keadaan fisiknya tinggi dan tidak pendek. Nah, itu hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini selanjutnya adalah kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur pokok hadis. Nah, sesuatu sabda Rasulullah itu disebut hadis ketika mencakup beberapa unsur. Di antaranya adalah pertama ada sanad, kemudian matan dan rawi. Nah, apa itu sanad, matan dan rawi? Secara teori kita bisa melihat di makalah. Kemudian saya akan memberikan contoh apa sih yang disebut sanad. Nah, jadi misalkan seperti ini. Ada sebuah hadis yang berbunyi an Amirul Mukminin bi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian yang terakhir riwayat Bukhari. Nah, jadi apa sih yang disebut sanad? Nah, sanad itu adalah rangkaian dari depan an Amirul Mukminin. Nah, itu berarti itulah yang meriwayatkan itu dari Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian matan. Matan itu lebih kepada isi dari hadis tersebut. Nah, hadis tersebut berisi tentang apa? Innama a'malu binniyat, yaitu tentang keutamaan niat. Bagaimana ketika seseorang akan melaksanakan sesuatu maka harus niat terlebih dahulu. Kemudian dan rawi. Rawi adalah periwayat hadis tersebut, yaitu misalkan di situ ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Nah, itu merupakan rawi hadis. Selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah. Nah, apa sih itu sunnah? Nah, sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum syara. Nah, itu merupakan pengertian dari sunnah. Nah, kemudian di awal kita sudah mempelajari tentang hadis dan kemudian sunnah. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara sunnah dan hadis? Nah, ternyata ada ulama yang mengatakan bahwasanya sunnah itu sama dengan hadis. Nah, akan tetapi ternyata secara tersirat
sunnah dan hadis itu terlihat sama karena keduanya itu sama-sama disandarkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi menurut ulama ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sama. Nah, mengapa? Karena di sini hadis lebih khusus daripada sunnah. Sebab hadis menurut mereka adalah sunnah qauliyah. Kemudian di sini hadis juga disandarkan kepada Allah yang dikenal dengan hadis qudsi, sedangkan sunnah tidak pernah disebut sunnah qudsiyah. Nah, untuk contoh-contohnya lain itu sudah ada di makalah untuk perbedaan antara sunnah dan hadis. Jadi di sini walaupun kelihatan sama antara sunnah dan hadis, tapi sejatinya dia itu berbeda seperti itu. Kemudian, nah di sini kita pelajari hadis, sunnah, kemudian ingkar sunnah. Nah, ingkar sunnah itu apa? Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu angkaro yungkiru ingkaron, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Nah, jadi ingkar sunnah di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwasanya ada seseorang ya, bahwa dia tuh hanya meyakini bahwasanya hukum dalam agama Islam itu kita hanya berpedoman pada Al-Quran. Mereka tidak mau berpedoman pada hadis. Nah, mengapa? Nah, karena mereka takut misalkan ada hadis yang ahad. Nah, seperti itu merupakan itu benar apa tidak hadisnya, seperti itu. Jadi kadang ada orang yang tidak yakin dengan hadis-hadis tersebut. Nah, justru malah itu menyebabkan mereka ingkar terhadap sunnah. Padahal kita sebagai umat muslim, nah bagaimana kita akan bisa melakukan sholat misalnya ketika kita tidak mau meyakini sunnah. Misalnya dalam perintah dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Nah, namun di dalam hadis sholat kita itu seperti apa? Sholat subuhnya berapa rakaat, kemudian duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Nah, itu tidak tercantum dalam Al-Quran. Nah, itu merupakan bisa kita ketahui melalui sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Misalnya datang sholat, yaitu ada hadis tentang sholat, yaitu sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, ketika kita hanya berpedoman kepada Al-Quran, lalu bagaimana kita akan mengetahui sholat itu seperti apa? Nah, jadi ingkar sunnah itu adalah kelompok golongan yang dia itu tidak menerima adanya sunnah. Nah, semoga kita semua itu tidak termasuk golongan yang ingkar terhadap sunnah, karena kita ketahui bahwasanya pedoman kita hidup itu adalah pertama Al-Quran, Al-Hadis atau sunnah, ijma, qiyas, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menanggulangi ingkar sunnah. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang penanggulangan ingkar sunnah. Nah, bagaimana kita menanggulangi orang-orang tersebut? Nah, yang pertama adalah dengan menjadikan sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Nah, sebagaimana tadi sudah kami singgung bahwasanya ketika kita hanya berpedoman kepada Al-Quran, Al-Quran itu sesungguhnya bersifat masih global. Nah, maka harus diperinci, yaitu dengan apa? Sunnah. Dengan apa yang sudah kita contoh, apa yang Rasulullah SAW laksanakan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan kritik sanad dan matan. Nah, ini adalah untuk koreksi bagi orang-orang yang mengaku hadis ini ahad, hadis ini dhaif misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai hujah. Nah, maka ada suatu ilmu itu kritik sanad dan kritik matan, sehingga apa? Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih seperti itu, sehingga kita tidak ragu untuk melaksanakan bahwasanya memang benar ini hadis dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah dengan menciptakan berbagai istilah, kaidah dan cabang pengetahuan sunnah. Gitu. Baik, yang kami hormati Prof. Ervan Subahar dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi konsep hadis, sunnah, ingkar sunnah, dan penanggulangan ingkar sunnah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.